Next station. Pagi ini sekitar pukul 6:15 saya berada di stasiun Pondok Cina. Stasiun Pondok Cina sering disingkat sebagai Stasiun Pocin yang terletak di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Saya akan menggunakan KRL komuter lain yang baru, masih fresh diimpor dari Cina. Penasaran? Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Nah, itu dia KRL komuter lain yang baru datang dari utara yang akan menuju ke arah Bogor. Suara klaksonnya beda sekali. Penampilannya juga sangat beda, sangat modern dan futuristik dibanding dengan KRL yang lama. Ya nggak sih? KRL baru ini memiliki desain eksterior yang bertemakan growing, yaitu garis lengkung warna merah dan putih yang mengarah ke atas sebagai simbol untuk terus tumbuh dan meningkatkan layanan. PT KAI Komuter resmi mengoperasikan 3 kereta rel listrik atau KRL yang diimpor dari China Railway Rolling Stock Corporation pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Operasional sarana KRL baru ini dilakukan untuk melayani komuter lain Bogor sebanyak 2 train set dan komuter lain Cikarang sebanyak 1 train set. Jenis KRL yang saya coba ini adalah seri CLI 125. AC-nya dingin banget, sound sistemnya juga jelas sekali, mantap banget lah pokoknya. Sepertinya jarak antara tempat duduk dari sayap kiri dan sayap kanan ini lebih luas dibandingkan dengan KRL yang sebelumnya yang sudah digunakan. Seri CLI 125 ini memiliki dimensi panjang 20 meter dan lebar 3 meter untuk setiap keretanya. Dan setiap rangkaian memiliki 12 kereta atau stam formasi 12, disingkat SF12. Pegangan tangan untuk penumpang berdiri berwarna hijau daun yang memang terkesan mencolok tapi keren. Stasiun berikutnya, Depok. Bagi para penumpang yang berada dekat pintu, mohon memberikan jalan kepada penumpang yang hendak turun terlebih dahulu. Jumlah tempat duduk sebanyak 42 bangku pada kereta kabin dan 54 tempat duduk pada kereta non-kabin. Hal yang membedakan KRL impor dari Cina ini dibandingkan KRL yang lama adalah terdapat layar perjalanan kereta digital pada bagian atas pintu yang menunjukkan titik berhentinya kereta serta stasiun-stasiun yang akan dilalui. Selain itu, terdapat lampu penanda pada bagian atas pintu yang apabila menyala, menandakan bahwa pintu akan terbuka. Kapasitas angkut pengguna sebanyak 250-300 orang setiap keretanya dan dilengkapi 8 pintu per keretanya yang terdiri dari 4 pintu di setiap sisinya untuk memudahkan alur pengguna yang akan naik maupun turun. Untuk desain tempat duduk memiliki perbedaan warna. Warna abu-abu untuk kursi prioritas, warna merah untuk non-prioritas. Tempat duduk berwarna abu-abu ini ditempatkan dekat pintu pada setiap keretanya dengan tujuan mempermudah pengguna prioritas untuk naik dan turun dari tempat duduknya. Selain itu, terdapat juga tempat untuk pengguna kursi roda yang ditempatkan pada ujung-ujung rangkaian di kereta nomor 1 dan nomor 12. Kapasitas untuk menampung jumlah pengguna KRL impor yang baru ini jauh lebih besar dibandingkan dengan KRL yang lama. Bisa menampung 3.400 penumpang, jauh lebih banyak 8% dibandingkan kereta yang lama. Dengan kapasitas yang lebih banyak, maka rangkaian kereta baru ini membantu mengurai kepadatan pengguna KRL terutama pada saat jam sibuk. Mengapa KRL baru ini untuk Bogor Line? Karena jalur ini memiliki jumlah penumpang tertinggi. Pada Januari sampai April 2025, tercatat jumlah penumpang mencapai 48,6 juta. Kemudian disusul Cikarang Line yang mencatat sebanyak 26,5 juta penumpang. Kelebihan KRL baru, 1. Ruang gerak penumpang lebih luas. Kedua, pintu penghubung lebih lebar.
sehingga mempermudah pergerakan penumpang saat kereta penuh, terutama di jam sibuk. Ketiga, ada layar digital untuk memberikan informasi stasiun yang lebih dinamis dan akurat. Keempat, lampu peringatan menunjukkan pintu mana yang akan terbuka atau tertutup. Serta terakhir, desain interior yang lebih modern memberikan kesan yang lebih nyaman dan aman bagi penumpang. KRL baru ini merupakan bagian dari upaya KAI Komuter untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi penumpang. Bagaimana nih menurut teman-teman? Bagus nggak keretanya? Citayam, for safety reason, please use the underpass for crossing. Stasiun transit Citayam Mandiri Pintu akan dibuka dan siap luar bebas dari pintu akan dibuka stasiun transit Citayam. Nah, sekarang saya turun di stasiun Citayam. Saya akan bandingkan dengan kereta KRL lama bikinan Jepang. Ini suasana stasiun Citayam. Banyak penumpang yang akan menuju ke arah Jakarta. Inisial 1154 Singapura J12 melalui marga Sipa Jalan yang berangkat jalur 2 di Jingga berangkat. Nah, itu dia KRL yang telah datang dengan warna khas, warna stainless steel yang tampak kokoh tapi dengan desain yang tampak mulai jadul. Ini suasana interior di dalam KRL Komuter Line yang mendominasi semua jalur angkutan KRL Jabodetabek. AC-nya tidak terlalu dingin dibandingkan dengan KRL baru yang bikinan Cina. KRL jenis ini adalah X dari KRL Jepang. Entah jenisnya yang mana, karena ada banyak tipe KRL X Jepang yang telah dihibahkan ke Indonesia, khususnya untuk kebutuhan angkutan massal di wilayah Jabodetabek. Kondisi di dalam kereta masih sangat bagus, bersih dan nyaman. Oh ya, ada juga KRL Komuter Line jalur Jogja Solo Palur yang merupakan KRL baru di luar Jabodetabek. Kereta KRL-nya juga baru, bikinan Inka Madiun. Next station, Pondok Cina. Station, please mind your belongings. Bagi Pondok Cina sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda pasti yang sedikit tertinggal. Ada di lampuan jam, perhatikan antara colong barang dengan kereta, utama di selalu kereta.
Dengan adanya angkutan massal berbasis rel ini memang sangat membantu masyarakat melakukan pergerakan untuk pergi ke tempat kerja, sekolah, kuliah, belanja, tamasya, dan lain-lain dengan biaya yang murah, aman, dan nyaman. Jumlah pengguna KRL Jabodetabek di sepanjang 2025 telah mencapai angka 334,3 juta orang, melanjutkan tren peningkatan penumpang yang terus dialami KRL komuter Jabodetabek dari tahun ke tahun. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam sehat dan selalu semangat.